Barber itu kan masalah rambut ya. Cowok itu kan setiap sebulan sekali pasti potong rambut, nggak mungkin nggak. Dan selama masih ada rambut, ya usaha barber saya kira sih masih optimis sih, masih bisa jalan. Tinggal kita marketingnya gimana biar narik pelanggan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, tempat tanggal lahir Jakarta, 5 November 1989. Saat ini saya tinggal di Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Pekerjaan saat ini sih, saya kan free dari bulan November ya. Habis itu saya kursus. Sebelum saya mengenal barber, saya kerja dari tahun 2010 lah, 2009 saya lulus STM, 2010 saya mulai kerja jadi di kontraktor, jadi juru gambar gitu, drafter, sampai 2018. Dari 2018 saya jadi beralih profesi jadi inspektor pengawas lapangan sampai 2020. Di awal April itu kan berhenti kerja karena dampak COVID ini kan. Habis itu saya dapat kerjaan dari teman cuma 3 bulan. Habis itu free lagi, lamar-lamar nggak dapet. Ya udah, akhirnya saya ngeliat kakak kan pernah usaha barber. Saya tanya-tanya, terus kata kakak, ya udah boleh kursus aja dulu gitu. Kenapa barber? Pertama, kalau kuliner itu kan harus makanan ya. Kita setiap hari harus beli bahan baku, ngolah, kan agak terlalu banyak makan tenaga. Kalau barber ini kan sekarang kan saya emang lagi free. Ntar kalau saya udah buka barber kan dan saya kerja lagi, bisa saya pantau gitu. Tidak harus di barber terus, apalagi kalau udah ada capster kan. Dan yang kedua itu barber itu kan masalah rambut ya. Cowok itu kan setiap sebulan sekali pasti potong rambut, nggak mungkin enggak. Dan selama masih ada rambut, ya usaha barber saya kira sih masih optimis sih, masih bisa jalan. Tinggal kita marketingnya gimana biar narik pelanggan. Kenapa di IBS tuh kan saya nyari di Instagram nih sama kakak. Kata kakak, ya udah tuh ada IBS tuh tempat kursus gitu kan. Saya cari, ternyata ada yang di Jakarta gitu. Pertama kan di Cibubur yang pertama, ternyata ada cabang di Jakarta. Ya udah, kan deket tuh kalau dari rumah. Ya udah, akhirnya saya langsung datang ke sini sih. Waktu itu hari Senin. Hari pertama kita materi itu materi sejarah barber. Kenapa barber lambangnya biru putih merah, terus peralatan clipper, attachment, gunting, sisir segala macam. Habis itu hari keduanya tuh coach ngasih materi tentang cara-cara nyukur gitu yang rapi lah, dari pakai attachment berapa, 4 terus sampai attachment berapa gitu. Kalau sukanya fleksibel sih, waktunya fleksibel, jadi kalau misalnya saya dapat kerja ntar pulangnya malam, masih bisa cukur di sini, masih bisa belajar lah. Untuk dukanya kadang saya datang modelnya kadang cuma 1-2 gitu. Tantangannya kadang suka kurang dapat gitu. Dari pertama kali kita bikin pola tuh, kalau feelnya nggak dapat kan kadang suka kebawahan, terus ngulang lagi kan makan waktu tuh kayak gitu sih. Rencana setelah lulus, pertama pasti buka barber. Dan konsepnya sih nggak jauh dari kakak saya kan. Saya konsultasi sama kakak terus tuh. Kakak sebelumnya punya di Depok Papa Ensan Barbershop, dan saya juga ngambil brandnya dia gitu. Jadi kita joinan lah. Dan konsepnya tuh karena Papa Ensan berarti kan ayah sama anak. Dan kita ada promo ayah sama anak tuh lebih murah lah kalau cukurnya bareng gitu. Harapannya pemerintah lebih banyak kayak seperti battle, event-event, sama edukasi tentang barber ke masyarakat sih. Jadi masyarakat tuh tahu tuh kalau harganya segini tuh wajar gitu.
karena ya peralatan kita juga lumayan. Terus kita juga banyak teknik kan, ada vet, ada banyak lah tempel-tempel gitu kan. Jadi ya lebih, pemerintah lebih ke masyarakatnya, lebih edukasinya lebih banyak lah. Pesannya lebih rajin, tekun, jangan sering bolos, karena kalau udah bolos mulai lagi tuh feel-nya hilang. Yang kedua, sering-sering latihan lah kalau di rumah. Jadi kalau pas ke tempat kursus tuh udah nggak kaget lagi. Jadi di rumah kan udah lancar, udah liat YouTube, udah main-main gunting atau kalau clipper lah. Jadi lebih, kalau ke tempat kursus besoknya udah enak lah gitu.